kajian-kajian kami yang sebelumnya dan yang setelahnya nanti memang akan lebih banyak tema-temanya tentang bagaimana tema-tema parenting, tema-tema keluarga, tema-tema anak-anak ya. Mudah-mudahan nanti para pemirsa bisa terus berkesinambungan mengikuti kajian-kajian kami baik offline maupun online ya. Dan kami berharap dengan adanya kajian-kajian ini paling tidak memberikan tambahan informasi bagi masyarakat ya, supaya masyarakat ini nanti bisa menciptakan ya keluarga yang harmonis, sehingga keluarga-keluarga kita nanti menjadi keluarga-keluarga yang harmonis ya. Kenapa kami angkat temanya adalah komunikasi efektif ya, tidak dapat dipungkiri bahwa sering sekali gitu ya, karena kebetulan saya ini pegiat komunitas muslimah, sering sekali gitu ya masuk konsultasi baik ke saya maupun ke teman-teman sesama pegiat komunitas. Terjadinya disharmonisasi rumah tangga itu berasal dari komunikasi suami istri yang kurang efektif, sehingga ketika komunikasi ini kurang efektif antara suami dan istri nanti akan sering merasa tidak nyaman. Ketika merasa tidak nyaman, mereka tidak bisa mempertahankan rumah tangga mereka. Bukan cuma itu, nanti ada ekses lain yang akan disebabkan oleh ketidakbaikan dalam komunikasi ini, yaitu anak-anak ya, anak-anak yang kena imbasnya. Ketika melihat komunikasi orang tua mereka tidak baik, tidak harmonis, mereka merasa di rumah itu tidak nyaman. Sehingga ketika mereka tidak nyaman di rumah, mereka lebih banyak mencari kebahagiaan di luar. Yang akhirnya mereka terjebak dalam pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, masalah-masalah seperti ini akan menyebabkan kekuatan bangsa kita ini jadi berkurang ya, karena fokusnya masih di dalam rumah tangga saja. Ketika persoalan rumah tangga bisa kita atasi, ya, insya Allah dalam rumah tangga ini ya akan mudah, akan bisa fokus untuk membantu menyelesaikan permasalahan bangsa. Ya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin tidak panjang kata yang saya sampaikan dalam sambutan ini karena Ustadz Bendri sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan semoga putranya Ustadz ya lekas sembuh yang sedang sakit ya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada PKS TV DPP, juga PKS TV DPD Kabupaten Bogor yang sudah memfasilitasi acara ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, selamat menikmati kajian yang bergizi setelah ini, dan kami mohon maaf apabila dalam penyajian acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suci yang telah memberikan sambutannya selaku Ketua SPKK PKS Kecamatan Jonggol. Alhamdulillah untuk acara selanjutnya yaitu materi kajian utama dari acara pada kesempatan pagi hari ini, di mana temanya adalah komunikasi efektif suami istri. Ini tema yang cukup luar biasa karena kita lihat banyak sekali pasangan yang ketika kurang efektif dalam berkomunikasi bisa menimbulkan ketidakharmonisan di dalam keluarganya. Nah, ini penting sekali bagi para pasutri. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti, karena pembicara pada kesempatan hari ini adalah pakarnya di bidang pakar keluarga, yaitu Ustadz Bendri Jayus Rahman. Ya. Beliau
adalah salah satu ustadz yang luar biasa yang kita lihat banyak sekali di YouTube kajian-kajian beliau tentang keluarga. Beliau juga melahirkan sebuah buku ya, namanya Paderman, buku Paderman ya Ustadz, buku Paderman, dan juga banyak sekali buku kajian-kajian beliau tentang keluarga. Nah, baiklah suami istri ini bisa melahirkan anak-anak juga yang luar biasa. Kepada beliau, Ustadz Bendy Jayus Rahman, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, yang saya muliakan Ibu Suci Astuti Ningsih yang selaku PJ penanggung jawab acara ini, ya mungkin mewakili dari bidang ketahanan keluarga di PKS khususnya Kecamatan Jonggol, juga buat Ustadz Turyadi yang mengantar kita kepada acara kita di kesempatan pagi hari menjelang siang ini, juga buat Bapak Ibu semua, ikhwan wa akhwat fillah, khusus buat kader PKS, serta para simpatisan dan seluruh yang menyaksikan tayangan kita, baik lewat Zoom maupun yang di dalam tayangan YouTube. Alhamdulillah kita bisa bersua dalam kesempatan di pagi hari ini, terutama dalam situasi yang memang belum normal, ya meskipun pakai istilah new normal, karena sejatinya kalau sudah normal kita akan memberikan hak kepada majelis. Salah satu hak majelis adalah kita kumpul dan berlapang-lapang duduk bersama. Tapi karena situasinya belum normal, meskipun pakai istilah new normal, kita baru sebatas via online. Dan tentu ini tidak mengurangi yang namanya keberkahan acara ini, karena sejatinya niat kita mencari ilmu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap hadirnya kita meskipun via online, kita khusyuk dengan memberikan hak dan adab, di mana ada adab dalam majelis via online pun sama seperti adab saat kita berada dalam majelis yang sesungguhnya. Kita khusyuk mencoba untuk fokus supaya keberkahan yang turun dari ilmu yang kita dapati benar-benar akan menginspirasi kita. Dan ini salah satu nikmat yang kita syukuri di tengah kesulitan yang kita hadapi. Allah berfirman, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Diulangi 2 kali oleh Allah sebagai isyarat bahwa, penegas bahwa yang namanya kesulitan yang kita hadapi selalu ada kemudahan. Di mana salah satu kemudahan teknologi yang kita rasakan hari ini, kita bisa tetap menjalankan atau mengikuti berbagai macam aktivitas via online. Teknologi digital yang berkembang pesat akhir-akhir ini adalah nikmat Allah di tengah kesulitan pandemi atau situasi pandemi yang kita rasakan. Makanya kita patut syukuri. Nggak kebayang kalau pandemi ini terjadi 30 tahun yang lalu, di saat mungkin situasi mungkin belum seperti sekarang, mungkin hiburan di rumah hanya TV. Kalau kita di rumah ya dalam situasi pandemi ya paling cuma bisa nonton TV, sampai-sampai kita bosan ya, sampai hafal iklannya kata orang, sampai yang terjadi mungkin banyak sekali keresahan-keresahan jiwa. Ya bagi yang sudah nikah, alhamdulillah mungkin masih ada hiburannya dengan pasangan. Yang jomblo itu yang kasihan kalau dalam situasi pandemi ya nggak ada hiburan. Ya kalau mau keluar rumah takut kena corona, di dalam rumah merana kan gitu. Tapi alhamdulillah kita tetap menikmati apapun yang Allah berikan. Bapak, Ibu, teman-teman semua yang menikmati acara ini, kita hari ini berbicara tentang keluarga, dalam hal ini tentang hubungan suami istri yang tadi sudah disampaikan oleh
Ibu Suci Astuti bahwa ini bagian dari niat untuk memperbaiki apa yang bolong-bolong di dalam negeri kita atau negara kita. Salah satu yang mungkin kita sepelekan, khususnya bagaimana kita mungkin tidak sadar bahwa setan yang sudah lama merencanakan makar kepada manusia, sangat berkepentingan untuk merusak kehidupan manusia, disesatkan sejauh-jauhnya. Dan salah satu strategi menyesatkan yang namanya manusia lewat institusi yang namanya keluarga. Lebih spesifik lagi, yang disasar adalah hubungan suami dan istri. Makanya hubungan suami dan istri ini setelah menikah jangan dianggap selesai. Justru setan semakin menguatkan strateginya untuk bagaimana merusak. Kalau saat masih pacaran, ya bagi yang pacaran, setan malah senang, ya dibiarkan saja dengan hubungan yang tidak halal tersebut. Makanya dibikinlah seolah-olah tidak ada masalah. Ya perasaan begitu luar biasa, kekurangan pasangan saat pacaran dimaklumi, ya semuanya dianggap hal yang baik. Ya kalau kata orang, maaf tai kucing dirasa coklat di saat itu. Semua dianggap baik. Namun setelah menikah, kekurangan satu saja sudah dibesar-besarkan. Dan siapa yang membuat ini menjadi masalah? Tentu setan. Setan yang mencoba mengompor-ngompori, yang memberikan dalam dada manusia was-was alladzina yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, dia sudah memberikan yang namanya alladzi waswisu fi sudurin nas, itu was-was dalam dada manusia. Dan itulah kenapa baginda Nabi SAW mengingatkan tentang hal ini. Sampai ada hadis yang mengingatkan bagaimana tentu konspirasi iblis bersama anak buahnya setan dalam merusak manusia lewat institusi bernama keluarga. Dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan innal iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis memiliki singgasananya di atas air. Jadi iblis punya istana yang tempat dia melakukan komando kepada anak buahnya, dikumpulkan seluruh setan di penjuru negeri. Ya, kita belajar bahwa saking seriusnya iblis merusak manusia, dia melakukan rakor, ya, rapat koordinasi. Jadi jangan main-main, setan itu goda kita itu serius, ya, benar-benar serius sampai ada rakor. Ya, ini rapat koordinasi, ya, karena memang iblis ini sangat istiqomah menggoda kita. Saya sebut istiqomah karena nggak pernah lelah menggoda kita sampai hari kiamat, punya deadline. Ya, makanya iblis ini mungkin kita patut belajar kesungguhannya. Sampai-sampai iblis ini nggak pernah lelah, ya, nggak ada ceritanya iblis dan setan tuh cuti, ya, dari menggoda kita. Bahkan resign itu nggak ada. Capek juga dari setan, ya, jadi setan baik itu nggak ada. Semua iblis dan setan sepakat untuk menggoda dan merusak manusia. Saking seriusnya bikin rakor. Makanya jangan ngaku-ngaku organisasi dakwah kalau ternyata nggak pernah rakor. Kalau nggak pernah koordinasi, kalau nggak pernah rapat, kalah sama setan. Strategi mereka ciamik, sementara kita asal-asalan. Apa yang terjadi? Ketika setan merencanakan ini, satu setan diminta laporannya. Berkatalah satu setan untuk membuat laporan, membuat iblis senang. Dia berkata, ya iblis, fa'altu kadza wa kadza. Ya sudah, wahai iblis, wahai pimpinan, saya sudah melakukan amalan ini, dan ini. Jadi dia diberitahu, saya sudah melakukan amalan yang membuat manusia berzina, berjudi, minum minuman keras, dan semisalnya. Maka iblis mendapatkan laporan ini, menganggap itu hal yang biasa. Berkata iblis, ma sonata syai'an. Yang kamu lakukan itu kecil, sepele, biasa, terlalu mainstream kalau istilah anak muda zaman now. Udah sering, ya, udah sering yang namanya bagaimana seseorang itu yang disebut melakukan itu, setan itu udah banyak melakukan itu katanya. Semua setan udah biasa buat manusia berzina, berjudi, mabuk, makan riba, udah biasa. Dianggap prestasi yang biasa saja. Maka ada satu setan yang lain melapor kepada iblis. Ya iblis, ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imraati. Dua iblis, saya pepet terus seseorang. Saya tidak tinggalkan dia walau sedetik, saya tempel pokoknya. Pokoknya saya pengen dia itu nggak lepas dari jangkauan saya sampai dia bercerai dengan pasangannya. Sampai rumah tangganya berantakan, karam, dan akhirnya mereka berpisah. Apa kata iblis?
Ketika iblis mendengar ini, dia tersenyum bangga, dipanggil setan tadi, disuruh duduk di sampingnya, sampai keluarlah kalimat iblis yang menjadi isyarat betapa bangganya iblis, ni'ma anta. Sungguh kamu pasukanku yang paling hebat, paling dahsyat, hebat kamu. Dengan pujian inilah salah satu isyarat yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah betapa prestasi terbesar setan memang dalam merusak keluarga, yaitu adalah prestasi terbesar setan dalam merusak manusia adalah merusak keluarganya, terlebih hubungan suami dan istrinya. Inilah kenapa masalah cerai ini jangan dianggap sepele. Cerai ini sejatinya menggembirakan setan dengan amal terbaiknya. Maka berkatalah Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawanya, beliau berucap yang mungkin selama ini kita meremehkan masalah cerai. Apa kata beliau? Al-aslu fit talaq al-hazru. Hukum dasar cerai itu haram. Hukum dasar cerai itu haram, kata beliau. Wa inna ma ubiha bil qadril hajah. Kalaupun dibolehkan harus sesuai dengan hajah, kebutuhan, ya. Artinya kebutuhan ini bukan sekedar karena pengen cerai, ya. Jadi bedakan needs and wants. Saya pengen cerai, butuh cerai, kenapa? Karena selama pernikahan ini mungkin ya tidak ada yang berdampak kepada akhirat. Mungkin makanya tidak sembarangan membuat sebuah keputusan untuk cerai. Ya, kebutuhannya betul-betul karena memandang keuntungan akhirat yang harus diperoleh. Jadi makanya hukum dasarnya cerai itu haram. Dalilnya kata Ibnu Taimiyah karena setan sangat berbahagia dengan perceraian. Maka kenapa setan menganggap perceraian itu prestasi terbesarnya? Karena setiap perceraian itu akan berbuah kepada kerusakan-kerusakan yang lain. Dan itu memang target setan. Sekali tepuk, maka akan melakukan berbagai macam kerusakan. Kira-kira gitu. Jangan memandang setelah cerai selesai. Ternyata enggak. Setan itu ya setelah cerai melakukan satu prestasi baru, yaitu putus asa antara mantan yang sudah terpisah. Istri yang sudah terpisah akan mengatakan bahwa gara-gara kamu nih ya hidupku jadi rusak. Seandainya aku nggak menikah sama kamu, menyesali masa lalu. Ya gara-gara kamu aku menghabiskan waktuku dengan sia-sia. Ya sehingga dia merasa dirinya hina, stres, depresi. Setan senang. Ya sampai ada yang lebih ekstrim, dia akhirnya nggak mau sholat, membuka hijabnya. Itu memang salah satu target berikutnya. Orang akhirnya mengutuki nasib sampai marah-marah sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau berikan jodoh yang kayak gini? Maka dua yang dilakukan. Habis cerai, orang akan mengutuki dirinya sampai dia jauh dari Allah. Selesai? Enggak. Gara-gara itu muncullah caci maki. Ya di antara masing-masing ini ya permusuhan yang negatif. Keluarlah dulunya manggilnya ai beb ya, ayam bebek ya, mulailah nyet kan gitu ya. Mulai ai beb nyet ya. Sampai begitu. Ada yang sampai manggil mantannya dengan ikan asin loh kan. Hal-hal seperti itu muncul kenapa? Karena itulah yang dimaui oleh setan. Selesai? Enggak. Keluarga besar dari mantan istri, mantan suami juga punya kepentingan. Mereka pun akhirnya muncul stereotip dan itu keinginan dari yang namanya iblis dan syaitan. Keluarga besar suami akan bilang, lain kali kau cari bini jangan dari suku ini. Ya, suku ini tuh celamitan, muncul stereotip sehingga memusuhi satu kelompok. Bagi keluarga besar istri juga begitu. Makanya ya pelajaran penting, kau cari suami jangan dari suku ini laki-lakinya brengsek, ya, kurang ajar, nggak peduli, kasar-kasar, maka muncul stereotip permusuhan antar golongan suku. Mulai itu prasangka. Senang setan, iblis bahagia sekali. Maka selesai belum? Yang paling fatal ketika suami istri sudah berpisah, memiliki anak-anak yang ada dalam rumah tersebut tidak bertuan, tidak memiliki ayah, tak memiliki ibu dalam pengertian tak mendapatkan hak mereka secara maksimal. Sampai akhirnya mereka pun dididik oleh lingkungannya lebih betah berlama-lama di luar dan nongkrong sehingga
mereka jadi sasaran empuk peredaran narkoba, predator seksual dan semisalnya. Jadilah mereka generasi yang rusak, dan generasi yang rusak inilah target terakhir dari iblis. Ketika generasi sudah rusak, maka beberapa puluh tahun kemudian masyarakat hancur, negara dididik, ditegakkan atau dikelola oleh generasi yang rusak. Betapa iblis punya makar dalam hal ini. Bapak Ibu akan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nggak bisa kita menyepelekan tentang masalah yang terkait dengan suami istri ini. Ketika kita memahami masalah ini, maka kita harus sudah menyadari bahwa setelah nikah, ingatkan pasangan kita, Dek, setelah nikah ini bukan sekedar kita berasik-asik dalam urusan romantisme, tapi kita harus ingat ya, Dek, bahwa setan selalu menggempur kita dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, membuat engkau nanti tiba-tiba mimpi aku selingkuh, atau aku mimpi engkau melakukan hal yang terlarang, sehingga kita saling marah-marahan. Karena itulah bagaimana seseorang harus membuat sebuah komitmen yang paling penting, yaitu bagaimana mempengaruhi setan setelah menikah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungannya dengan materi hari ini, panitia meminta berbicara tentang komunikasi efektif dalam keluarga atau suami dan istri. Mengapa komunikasi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan komunikasi ini faktor kedua setelah keimanan dan ketakwaan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 ada sebuah rahasia mengapa komunikasi menjadi hal yang penting. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah berfirman, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah komunikasi yang sadid atau komunikasi yang patut. Dengan komunikasi tersebut niscaya Allah dampaknya dua, memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan menghapuskan dosa-dosamu. Ternyata manfaat dari komunikasi pertama adalah memperbaiki amalan dan mengampuni dosa-dosa. Jadi kalau kita merasa ada masalah dalam keluarga, maka ternyata memang masalah komunikasi tidak bisa disepelekan. Bahkan bukan masalah keluarga saja. Dalam masyarakat mungkin komunikasi. Dalam pengasuhan mungkin komunikasi. Dalam hubungan rakyat dan pemerintah komunikasi. Berkata Munir Al-Ghadban dan kitab Manhaj Ar-Raqi, kita akan menyoroti yang terkait dengan gonjang-ganjingnya pemerintahan Utsman bin Affan dengan banyaknya teror dari beberapa orang. Salah satu kelemahan yang beliau sebutkan, bagaimana kesolehan seorang Utsman bin Affan tidak dibarengi dengan skill komunikasi sebagai seorang pemimpin. Artinya komunikasi menjadi hal yang fundamental di dalam hubungan kita dalam berinteraksi dengan manusia. Namun yang menarik, dan ini sebelum saya berbicara komunikasi, bahwa Allah memulai dulu dengan ketakwaan. Ini hal yang kadang-kadang kita sepelekan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nasihat pertama seorang muslim sebelum ngomong komunikasi, ketakwaan dulu. Kenapa? Karena ini yang sering kali dilalaikan. Bahwa erat hubungannya komunikasi yang rusak dengan ketakwaan. Ini nasihat bagi kita semua. Ada yang kalau bermasalah suami dan istri langsung berpikir membaca buku-buku psikologi untuk perbaiki komunikasi. Bagus. Ada yang langsung menghukumikan selor, menghadiri seminar tentang komunikasi. Bagus. Tapi yang mereka lupakan penasihat Allah pertama, ittaqullah. Ketakwaan. Kenapa? Karena ketakwaan itu dasar pertama kita yang menjaga supaya komunikasinya juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang-orang yang berusaha memperbaiki komunikasi tapi tidak berbagi ketakwaan, sia-sia belaka karena mereka lupa bahwa hubungan suami dan istri dengan kokohnya itu semua bermula dari Allah pula yang menyatukannya seperti firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim. Dialah Allah yang menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Sumpama kamu mengumpulkan harta, ditantang Allah, kau kumpulkan harta yang banyak untuk menyatukan hati mereka. Ma alafta baina qulubihim, enggak bakalan bisa. Walakin Allah alafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan.
Allah pula yang menyatukan. Makanya kalau berbicara tentang rusaknya keluarga, bukan semata-mata faktor komunikasi, walaupun itu mempengaruhi. Penting saya sampaikan. Tapi ada faktor yang lebih fundamental yang itu membuat semuanya menjadi bermasalah. Dan faktor ini seringkali disepelekan oleh keluarga muslim. Ya, makanya saya termasuk yang mencoba bukan meluruskan ya, saya siapalah saya mencoba meluruskan, tapi saya mencoba menggali hampir semua permasalahan keluarga itu bukan komunikasi sebagai faktor utama, ada faktor mendasar. Dan ini disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang dalam kitab Sahihut Targhib, di mana Imam Ahmad menyitir sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah sebagai pengingat buat seorang yang sudah berumah tangga. Lihat dan ingat hadis ini, karena hadis ini memulai dengan kalimat sumpah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, kata Rasulullah. Demi Allah, zat yang Muhammad jiwanya dalam genggamannya. Demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya. Kata Ibnu Abbas, jika sebuah hadis dimulai dengan sumpah, ini menunjukkan besarnya hadis ini untuk kita camkan, untuk kita renungkan. Lihat, ini hadis ini dimulai dengan sumpah. Apa kata Rasulullah melanjutkan sumpahnya? Ma tawadda ithnani fafurriqa bainahuma illa bidzambin yuhdisuhu ahaduhuma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai, saling mesra, saling akrab, ya, nempel, ya, kayak perangkok. Kemudian dia berpisah, fafurriqa bainahuma. Kemudian dia bercerai. Kemudian dia nggak akur lagi, berantakan, bubar, nggak lagi seia sekata, illa bidzambin yuhdisuhu ahaduhuma, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Lihat, karena dosa salah satu di mereka, berarti ketakwaan. Artinya dosa inilah yang sering kali sepelekan, yang membuat rumah tangga karam pertama kali dosa. Makanya berkaca dari peristiwa bagaimana Nabiullah Adam AS, kakek moyang kita dengan istrinya, nenek moyang itu Siti Hawa, mesra di surga, akrab mereka, mereka saling ya mengasihi di dalam istana surga. Tapi ketika iblis ingin merusaknya, ternyata yang dirusak oleh iblis itu bukan komunikasinya dulu, tapi mereka dirusak untuk memakan makanan terlarang. Fala taqrabu hadhihi sajarah, kata Allah. Tapi justru iblis memberikan nasihat yang menyesatkan. Sampai akhirnya dia mau masuk dalam perangkap iblis. Makanlah Nabi Adam dan istrinya buah terlarang tersebut, maka Allah marah. Gara-gara dosa yang namanya salah makan, Allah bikin rumah tangga mereka berantakan, Adam dipisahkan. Dalam sebuah riwayat dijatuhkan wilayah sekitar India, Bunda Siti Hawa berada di wilayah Arafah sekitar di Jazirah Arab. Satu di Asia Selatan India, satu di Asia Barat. Gara-gara dosa salah makan, rumah tangga mereka berantakan selama 40 tahun tidak bersua. Maka ini menjadi pengingat supaya siapapun yang mencoba memperbaiki komunikasi bukan menjadi faktor pertama, tapi dia faktor pendukung teknis yang harus perbaiki. Berarti ketakwaan harus pertama kali. Saya sampaikan ini agar jangan orang datang bolak-balik hanya untuk memperbaiki komunikasi. Salah satu artis ternama, nggak usah saya sebutin ya, ntar kepo juga orang siapa ya, datang ke saya. Ya, followernya banyak. Saya sampaikan ini di kalangan kita supaya jadi pelajaran. Dia cerita sama saya sudah 19 kali datang ke psikolog. Dia cerita ingin mendapatkan yang namanya masukan ke saya. Saya orang ke-20. Jadi saya di 20-kan tadi. 19-nya psikolog. Dia cerita sudah datang ke psikolog, dia sudah mencoba ya baca buku-buku tentang hubungan suami istri, tapi dia cerita kalau di depan layar kaca di sosial media, saya itu kelihatan mesra banget dengan pasangan. Tapi sejatinya saya ini udah 2 minggu pisah ranjang karena udah konflik 2 bulan. 2 bulan ini nggak tegur sapa bahkan. Males gitu. Saya coba memperbaiki, saya coba cari buku-buku tentang parenting, saya coba tahu tentang bagaimana komunikasi Pak Sutri, bahkan ada buku tentang memahami psikologi Pak Sutri. Kan ada Men from Mars, ya, Woman from Venus, kata dia tuh. Bencong from Jamban, ya, mungkin ada.
Ya, intinya ada buku-buku tentang memahami psikologi Pasutri. Kata dia, saya udah baca Ustaz, tapi saya juga bingung. Sampai sekarang tuh kayaknya nggak ada perubahan ya. Tetap aja kalau ngomong tuh emosi aja. Ya. Kemudian saya minta masukan dari Ustaz. Saya mencoba memandang wajah dia, saya yakin kalau saya kasih masalah pertama komunikasi, aduh kayaknya dia udah baca semua buku komunikasi. Maka saya kembalikan ke asolahnya tentang hubungan suami istri. Saya tanya simpel aja. Boleh nanya, Mas? Iya, iya boleh Ustaz. Sholat subuhnya jam berapa? Saya nanya gitu. Dia bengong, ah? Saya nanya, maksudnya Ustaz? Iya, sholat subuhnya jam berapa? Dia malah nunduk. Langsung istighfar, astagfirullah. Jawab aja, nggak apa-apa. Terus dia bilang, malu saya Ustaz. Kenapa? Saya kadang kalau syuting tuh sampai jam 2, jam 3 pagi. Dan kadang tidur tuh bablas, bangun jam 8, jam 9. Kecuali ada syuting pagi. Itu pun juga buru-buru. Kadang saya sholatnya jam 7, jam 8. Jam berapa saat subuh? Jam 7, jam 8 Ustaz. Itu bukan saat subuh Mas. Itu sholat duha pakai kunut saya bilang. Jadi, terus dia bilang, emang ngaruh ya Ustaz? Ngaruh banget. Disitulah sholat yang kita anggap selama ini disepelekan, itulah dasar pertama tiangnya di dalam rumah. Karena sholat bukan tiangnya agama saja, tapi tiangnya rumah. Langsung dia, astagfirullah, astagfirullah. Jadi gimana Ustaz? Ya iya. Kata dia gini, selama ini saya ke psikolog, saya nggak pernah dapat nih nasihat ini. Yang saya dapetin udah berapa lama, mungkin memuaskan di ranjang, transfer rekening gimana, ngomong sayangnya udah gitu, buat visi gitu. Nggak ada tuh nasihat gini. Karena memang selama ini kita mulainya dari sesuatu yang tidak asas. Maka ini yang pertama. Jadi kalau berkaitan ini akan panjang, tapi kita kembalikan ke permintaan panitia, dan saya yakin panitia ketika berbicara tema ini sudah memahami betul bahwa ketika berbicara komunikasi artinya meyakini bahwa para pemirsa menyadari betul tentang bahwa ketakwaan adalah faktor pertama yang harus diperbaiki. Setelah ketakwaan baru Allah bilang, wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah perkataan yang baik. Disitulah akhirnya kita diingatkan bahwa ketakwaan setelah mulai barulah perkataan yang baik. Kata-kata ini dimulai dengan kalimat sadid, ya. Kalimat sadid, di mana kalimat sadid itu kalau kita perhatikan bukan maknanya efektif. Karena makna dasar dari kalimat sadid yang kalau kita lihat yaitu adalah kepatutan, di mana kata sadid yaitu dimulai dari sesuatu yang berasas dari kata sadda ya sudus dan yaitu di mana artinya dia tepat. Tepat dan patuh. Kenapa saya bilang bukan efektif? Karena kalau efektif dasarnya adalah yang penting sukses, berhasil. Tapi kalau patut dasarnya adalah adanya sebuah nilai dan etika. Makanya komunikasinya bukan lagi yang disebut yang namanya efektif. Ya, kalau efektif bahkan untuk membuat istri sholat itu gampang. Komunikasi dari istri sholat gimana Ustaz? Gampang. Ya, Dek, sekali sholat aku beliin Alphard. Ya, gampang banget. Karena kalau efektif itu sebenarnya bermuara kepada stimulan dari luar. Tapi kalau patut nanti berkaitan nanti dengan nilai-nilai yang kita sampaikan, dan itulah dasar pertama kita dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri. Yaitu ketika seseorang ya berkomunikasi, dia memulai dengan sesuatu yang sejatinya ya yaitu proses yang benar, yaitu proses yang dimulai dengan cara yang benar. Sehingga dalam masalah komunikasi dalam keluarga dengan ini, kita sejatinya memulai dengan sesuatu yang dibenarkan. Kalau hasil kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, Allah tetap memberikan kebaikan. Saya sampaikan ini karena kalau efektif itu berujung kepada hasil, kalau patut berujung pada proses.
Ya, bedanya di mana? Islam mengajarkan proses bukan hasil. Ya, kalau efektif yang penting berhasil. Kalau dalam Islam yang penting proses. Satu contoh misalnya, ya. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika berkomunikasi sama anaknya, walaupun kita tahu ujung-ujungnya anaknya tidak mengikuti ajaran ayahnya, alias kafir, Nuh tidak dianggap gagal oleh Allah. Bahkan dalam Quran dipuji Nuh sebagai salah satu role model. Dan surat Al-Imran 33, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Ya, memilih Adam dan memilih Nuh. Nuh dipilih dalam hal ini adalah Allah. Padahal kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam sebenarnya kalau kita lihat ya istri dan anaknya tidak terbawa kepada kebaikan. Tapi Allah memujinya dengan sebuah contoh bahkan dilihat dia sebagai Rasul Ulul Azmi. Artinya Rasul Ulul Azmi ini memberi syarat bahwa dia dipuji sebagai Nabi yang terbaik. Karena prosesnya Nabi Nuh dalam berdakwah, terutama kepada keluarganya, dia memperhatikan prosesnya dulu. Salah satunya misalnya dalam surat Hud, coba lihat. Ketika Nuh menyapa anaknya yang hampir tenggelam, terjang banjir. Lihat kalimatnya Nuh, ya bunayya, irkam ma'ana. Ya, surat Nuh ayat Hud ayat 42. Wahai anakku sayang. Kalimat yang disapa Nuh pertama kali, ya bunayya. Kalimat ya bunayya ini menarik kita bahas karena kita tahu ya bunayya ini adalah panggilan ya disebut isim tasgir li takrib. Ya bunayya itu kan disebut isim tasgir li tahabbub. Ya menunjukkan cinta. Kenapa kita bahas ini? Karena selama ini orang ngomong cinta itu kalau orang tersebut memberikan manfaat. Kita manggil anak dengan panggilan gini, sayang, karena dia habis merojah hafalan. Cintaku, gitu ya. Kenapa dia begini? Karena dia habis menjalankan tugasnya. Kita manggil istri dengan panggilan, misalnya, waduh kekasih hatiku, karena dia habis bikinin makanan yang lezat buat kita. Itu biasa. Nah, Nuh anaknya dengan ya bunaya. Padahal anaknya kafir, kekeh. Kafirnya itu bukan sekedar kafir, tapi kafir radikal. Bukti dia kafir radikal apa? Dalam keadaan kepepet, mau banjir, hampir kena tsunami, ditolong sama Nuh tetap kafir dengan mengatakan apa? Ya, qala sawi ila jabalin yasimuni minal ma. Saya akan lari ke atas gunung, nggak bakal kena banjir kan gitu. Ini orang saking radikalnya, kan kalau orang radikal itu dilihat saat kepepet. Kalau orang mau tahu radikal tuh lihat lagi kepepet. Ya, pilih ya hidup otomatis gitu ya. Ya masuk agama kami atau enggak, saya lebih baik mati syahid. Nah, itu radikal tuh. Ya, ditawarin lagi lapar nih. Ini saya kasih Indomie, masuk agama saya atau kamu kelaparan mati. Enggak, saya mendingan mati deh daripada masuk agama. Itu radikal tuh. Radikal tuh. Di penjara disuruh digaplokin sama tentara, suruh berubah keyakinannya. Kalau dia berubah keyakinannya berarti enggak radikal. Keluar dari penjara masih makin ini berarti radikal. Nah, inilah kira-kira anaknya Nabi Nuh. Udah kepepet mau mati. Ya, radikal banget deh. Sampai mengatakan enggak mau. Padahal kan kalau dia mau, apa salahnya sih ini bapaknya daripada mati kan gitu ya. Ya udah jelas-jelas nih ada air. Bapaknya ada perahu. Ya, kalau kita dalam keadaan kelelep aja jangankan perahu. Ya, ketemu maaf ya, batang pohon aja kita tegerepin lah kasarnya gitu. Nah, anak Nabi Nuh ini radikal banget. Tapi yang menarik adalah bagaimana anak Nabi Nuh ini, ya Nuh menyapai dengan kalimat, ya bunaya, wahai anakku sayang. Ini memberi isyarat betapa saking kuatnya Nabi Nuh memahami masalah komunikasi, dia memanggilnya dengan tetap haknya, wahai anakku sayang. Nah, inilah kaidah penting kita memahami bagaimana kita memahami kalimat yang harus komunikasi kita lakukan, jangan berpikir hasil dulu tapi proses. Ya, makanya Nuh mengatakan ya bunaya. Ya. Ini memberi kaidah penting kita dalam memahami komunikasi di dalam keluarga. Bahwa komunikasi dalam keluarga dasarnya adalah
bagaimana kita mengikuti. Saya udah mencoba Ustadz, tapi kok keluarga istri saya nggak berubah. Nah itu berarti ada faktor lain yang namanya takdir. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kamu nggak bisa ngasih hidayah sama orang kamu sayang. Tapi sesungguhnya Allah lah yang memberi hidayah. Karena itu jangan mengurangi haknya. Giliran baik kita panggil sayang, sayang. Giliran ngeselin seton nih rojim. Ya, jangan. Ya, berubah gara-gara kesel. Nggak begitu. Nabi Nuh tetap dalam hal ini memanggil dengan panggilan sayang. Karena puncak dari cinta adalah kita tetap memanggil seseorang dengan panggilan yang istimewa meskipun dia mengecewakan kita. Meskipun dia mengecewakan kita. Jadi disinilah kaidah penting kita memahami komunikasi bukan efektif, tapi yang sejatinya kita perbaiki adalah komunikasi yang patut, karena dalam patut ada yang disebut nilai dan etika. Ya kalau efektif nggak penting etika, yang penting efektif. Ya kayak satu contoh ya, misalnya dulu pernah viral cara ortu. Ini saya ngomonginnya memang contoh paling pas. Misalnya dengan anak ya, ini yang viral nih kebetulan dengan anak. Ada seorang ibu bagaimana membuat anak gak main gadget. Tahu caranya? Anak itu lagi tidur didandanin di bagian ininya nih. Bagian kelopak matanya sehingga matanya akhirnya kelihatan sembab dan bengkak. Kemudian pas bangun tidur dia ngaca, kok mukaku kayak gini? Dengan pedenya bilang, karena kamu tuh main gadget, nak. Gara-gara main gadget mata kamu jadi gitu. Lain kali nggak boleh main gadget ya. Iya bunda, tahu anaknya nggak main gadget. Efektif nggak? Efektif. Tapi ini berbalut kebohongan. Bohong. Dasarnya akhirnya anak itu bilang, nggak percaya gue. Itulah kenapa dalam masalah komunikasi, yang pertama kita pelajari dulu. Jangan yang penting efektifnya, tapi patut atau tidak dengan pasangannya. Karena itulah Islam mengajarkan bagaimana yang pertama diajarkan dalam komunikasi itu, ya ada 3 konsep dasar ya. Dan ini kalau dibahas panjang, tapi saya penting sampaikan ini. Pertama adalah bahwa dalam komunikasi itu yang ada 3 ya, yaitu kalau pasutri disebut, dan ini kaidah penting. Kalau hubungan suami istri dalam Quran disebut al-ma'ruf ya, dalam Quran ya. Ya. Al-ma'ruf itu disebutkan ya wa asiruhunna bil ma'ruf ya. Maka perbaikilah hubungan dan dengan ma'ruf. Itu yang pertama, suami istri. Sementara kalau ortu dan anak dalam Quran disebut qaulan sadida. Ya, dalam surat An-Nisa 9 yaitu disebut qaulan sadida ya. Fal yattaqullah wa qulu qaulan sadida. Ya, disebutkan dalam surat An-Nisa 9. Sementara anak dan ortu dalam Quran itu bisa dipakai dengan beberapa hal. Pertama bil ihsan ya, dan surat Al-Isra 23 ya, wabil walidaini ihsana, kemudian bil ma'ruf, yang kedua qaulan karima. Nah, kita akan bahas ini spesifik ke pasutri dulu. Bukan ortu dan anak, bukan anak ortu, karena penjelasannya panjang. Kenapa berbeda? Ini memberi kaidah penting bahwa tergantung relasinya, maka cara berkomunikasinya berbeda. Kalau ortu ke anak, qaulan sadida. Kalau anak ke ortu bisa qaulan karima. Ya, maka mengapa anak ke ortu disebut qaulan karima? Ini satu kaidah penting yang saya dapatkan dari satu syekh di Saudi. Kalimat qaulan karima itu dari kata karoma yang maknanya mulia, di mana kata karoma menunjukkan kemuliaan yang disebabkan faktor kebaikan seseorang, di mana orang ini suka memberi. Makanya orang Arab yang suka memberi disebut al-karom. Orang yang suka ngasih itu disebut al-karom. Ketika Allah menyebutkan kalimat qaulan karima di anak kepada ortu dalam surah Al-Isra 23, faqula qaulan karima, ini isyarat penting kalau sama ortu, anak mau mendakwahi ortu, jangan banyak ngomong tapi banyak beri, banyak ngasih. Jadilah pribadi al-karom kepada ortu kita, yaitu sering ngasih. Nanti ortu kita gampang dinasihatin, kira-kira begitu. Tapi kita spesifiknya bahas itu. Ortu juga ke anak beda, qaulan sadida. Mana sadida itu memenuhi 3 unsur, karena tepat maknanya patut tadi, secara usia,
secara umur dan secara konteks. Tapi yang mau kita bahas ada al-ma'ruf. Kenapa al-ma'ruf? Next ya kita coba bahas. Al-ma'ruf ini ya, bagaimana sebut ma'ruf? Lanjut ini. Ya, lanjut berikutnya. Oke, maaf saya pakai slide-nya. Slide-nya masuk nggak di itu? Ya. Kenapa al-ma'ruf? Karena al-ma'ruf itu yang lanjut ya, kata ma'ruf itu sendiri, itu berasal dari kata al-uruf. Ya, al-uruf di sini adalah adat kebiasaan. Jadi al-ma'ruf dari kata al-uruf yaitu adat kebiasaan yang diterima oleh akal sehat manusia, di mana ketika berbicara komunikasi suami istri ternyata terikat dengan al-uruf, di mana al-uruf ini memberikan sebuah dampak dalam kita melakukan hubungan suami dan istri. Dan itulah kenapa suami istri harus terikat dengan uruf. Dan uruf yang dimaksud tentu adalah uruf yang dibolehkan, bukan uruf yang diharamkan atau uruf yang atau adat yang rusak. Makanya dalam Quran ketika membuat kaidah tentang komunikasi pasutri dengan al-uruf, karena itu al-uruf ini memberikan dampak yaitu hubungan yang bukan hanya syariatnya saja yang kita perhatikan, tapi adat kebiasaan di masyarakat yang memberikan dampak. Saya kasih contoh dan ini beberapa kali ya mungkin terjadi perdebatan. Misalnya ketika menyematkan nama suami di belakang nama istri, sebagian orang ada yang mungkin langsung menfatwakan haram. Karena mengatakan bahwa menyematkan nama suami belakang istri adalah menasabkan. Ya, seperti kita tahu misalnya yang paling saya kasih contoh misalnya guru saya dalam bidang parenting itu Ibu Eli Risman. Risman ini nama suami. Sebagian ada yang bilang itu nggak boleh Bu. Yang nggak boleh itu menasabkan dengan kalimat binti. Ya karena ayatnya mengatakan menasabkan. Tapi memberikan nama itu urufnya itu berbeda setiap adat. Contoh di masyarakat Arab ketika ada nama laki-laki di belakang nama perempuan, orang sudah paham bahwa maksudnya nama laki-laki di belakang nama perempuan itu adalah bapaknya walaupun tidak ada nama binti. Urufnya seperti itu. Urufnya begitu. Misalnya namanya Fatimah Muhammad. Tanpa binti pun orang tahu. Oh maksudnya Fatimah anaknya Muhammad. Ketika sebut namanya misalnya Aisyah Abu Bakar. Orang udah tahu. Tanpa binti pun. Ya misalnya orang sudah tahu. Karena urufnya sudah paham. Tapi ketika ada di masyarakat Arab, itu urufnya begitu. Di masyarakat Indonesia, ketika ada nama suami di belakang, maka urufnya itu orang bukan menasabkan, tapi memberikan makrifah ini suami. Kayak Nyonya Harun, ya Nyonya SBY, gitu ya. Dalam ini Ani Yudhoyono. Karena sebenarnya orang itu sedang memberikan namanya lita'rif. Dan memberi perkenalan kepada orang untuk menyandarkan kepada suami itu boleh. Dalilnya adalah sebagaimana kata Dr. Yusuf Qardawi ketika menyitir sebuah riwayat ketika Rasulullah didatangi oleh Zainab istri dari Abdullah bin Mas'ud. Dalam suatu hari ketoklah rumahnya Abdullah bin Mas'ud, tok Assalamualaikum ya Waalaikumsalam Rasulullah. Man fi kharij kata Rasulullah. Siapa di luar? Maka Zainab mengatakan ana Zainab. Ya. Kata Rasulullah, ayu Zainab. Zainab yang mana? Zainab kan banyak. Maka Zainab mengatakan Zainab Abdullah bin Mas'ud. Di situ Rasulullah paham, oh ini Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Karena maksud Abdullah bin Mas'ud di sini adalah lita'rif. Untuk mengenalkan. Nah, maka kita lihat di sini. Perdebatan mengenai menyematkan nama suami itu karena tidak memahami konteks uruf. Sehingga kalau ada orang dalam konteks keindonesiaan, uruf itu hal yang boleh saja. Satu contoh kedua, untuk memahami mengapa hubungan suami istri itu dalam Islam disebut ma'ruf. Yang kedua, misalnya memanggil pasangan dengan umi abi, papa mama, pipi mimi. Kalau kita lihat umi abi saja, umi itu kan kita lihat pakai domir ya mutakallim ya, menunjukkan ini ibu saya. Umi itu kan artinya ibu saya. Abi bapak saya. Sebenarnya kan begitu, ibuku, bapakku. Kalau orang Arab manggil ini, itu udah masuk bab zihar, gitu. Nggak boleh itu menyebut istri dengan umi. Makanya mereka nyebutnya pakai kunyah, Ummu Hasan, Ummu Faris, Ummu bukan umi, Ummu Faris. Kenapa? Karena kalau nyebut umi, zihar itu menyamakan istri dengan ibu dan itu masuknya bab
tolak. Dan itu bahaya. Nah, tapi para ulama menyimpulkan ketika umi abi itu kenapa nggak sebut zihar? Karena orang sudah ma'ruf, sudah urufnya beda. Coba lihat deh. Ketika kita manggil umi abi, emang kita maksudnya itu emang umi kita, ibu kita kan enggak. Kita ingin memperkenalkan kepada orang, nih suami istri, papa mama, pipi mimi, pepo memo, ya moya poya, kan sekarang banyak tuh. Ya, ayah bunda. Ini adalah sebuah hal yang isyarat betapa Islam ya berkaitan dengan suami istri ini ada bab penting yang memang menjadi dasar kita dalam mempengaruhi hubungan suami istri, itu namanya al-uruf. Ya, uruf. Sehingga dalam berbicara suami istri ini ya, yaitu bagaimana seseorang memahami urufnya itu memang berbeda ya. Lebih contoh yang ketiga ya, di dalam masyarakat Arab uruf memanggil mertua tidak perlu pakai penyandingan bapak, Sayyid ya, selama dia namanya sebut gak ada masalah. Rasulullah manggil Abu Bakar, mertuanya ya Abu Bakar. Pada mertua tuh ya Umar ya, karena dianggap lebih ini nggak perlu pakai misalnya Abu Umar atau nggak perlu, atau misalnya wahai bapak Umar, nggak perlu. Coba praktekin aja di Indonesia tuh. Ya, mungkin ada orang semangat enggak dia manggil mertuanya nama Sidik, nggak dapat jatah warisan tadi nanti kalau ini ya, kenapa? Karena dia songong banget loh mertua gitu, karena dia merasa bahwa ya orang Arab nggak. Nah, bedakan ketika orang Arab seperti itu. Nah, inilah kenapa hal seperti ini penting dalam memahami dasar basic kita, dalam memahami kenapa dasar komunikasi suami istri itu adalah ma'ruf. Nah, dalam hal ini, ya ketika seseorang ya bergaul dengan pasangan, karena itulah kaidahnya ada dua, syariat dan kebiasaan. Jadi jangan nanya gini, kan penting kan halal Ustadz. Ternyata kata para ulama, dalam masalah komunikasi itu bukan halal. Seperti makanan, maka harus toyib. Ya. Kulumi mafil ardi halalan toyiban. Makanya masalah suami istri itu dua yang harus dipenuhi, halal dan toyib. Karena seperti makanan, kalau halal doang tidak toyib, apa yang terjadi? Akan muncul penyakit kan. Ya, halal dan toyib. Saya kasih contoh misalnya, apa ya, nyebut merek kan. Masalah misalnya Indomie. Indomie halal insya Allah. Tapi ada orang makan Indomie ya setiap hari selama seminggu, 2 minggu. Ya, apa yang terjadi? Enggak tohib. Lama-lama apa? Kalau halal doang tanpa tohib, jadi penyakit. Makanannya halal, tapi enggak tohib, jadi penyakit. Makanya dalam hal hubungan suami istri itu jangan mikir, yang penting kan halal. Contoh sederhana. Nikah lagi. Kok bahas ini ibu langsung matanya melek, misalnya bapak-bapak juga. Poligami halal nggak? Halal Ustaz. Halal. Tapi nggak izin sama istri. Nggak tohib. Apa yang terjadi? Itu rumah tangga pasti sakit itu. Lama-lama berantem. Istri bilang, kamu nggak. Sederhana banget. Halal nggak? Halal tapi nggak tohib. Atau contoh yang lebih ini buat para ibu. Ibu-ibu punya uang sendiri. Ibu-ibu punya uang. Dan itu hasil kerja, terus ibu-ibu pengen beli sesuatu. Ya, misalnya beli sesuatu nggak ngomong sama suami. Misalnya beli tas, pengen banget beli tas. Ya, kalau ditanya hukum fikihnya, halal nggak ibu belanjain tas itu? Halal kok. Sedekah buat ke orang tua tanpa izin suami, halal kok. Tapi nggak toyib. Kenapa nggak toyib? Ya karena nggak ngomong. Akhirnya suami bilang, udah tahu aku butuh modal, kamu enak-enakan kasih orang belanja ini. Kan ini harta aku mas. Halal dong, halal. Tapi nggak toyib. Nggak toyib itulah yang membuat rumah tangga itu jadi sakit. Maka kadang ada orang berkomunikasi sama suami istri itu, suami sama istri itu yang pikirin halalnya doang. Yaitu dia hanya memenuhi hak pasangan secara syariat. Tapi efeknya, adakah cinta dan kasih sayang? Karena halal itu syariatnya dipenuhi, tapi adakah dasarnya akan membuat cinta kasih sayang? Istri masak sesuatu, masak udang, tapi suaminya itu kan alergi. Ketika dimasakin, udangnya halal nggak? Halal. Tapi suami itu kesel. Karena kok ngadain udang? Mas, udah syukur dimasakin. Bersyukur kamu, jarang-jarang istri mau masakin, misalnya gitu. Lama-lama tuh berantem itu. Karena itulah kenapa ini penting disampaikan kaidah koridor penting dalam masalah ma'ruf ini. Ya, makanya yang dipikirin kalau komunikasi itu adalah bukan gini. Halalnya udah nih.
Masalahnya dia suka nggak nih? Kira-kira pasanganku suka nggak ya? Seorang istri misalnya mau ke salon. Ketika dia mau ke salon, diam-diam. Dia nggak nanya sama suaminya. Si suaminya suka nggak rambutnya dipotong pendek. Dia udah habis 20 juta. Begitu dia, Mas lihat dan melaku. Aduh, ya Allah. Gue ngeliat ondel-ondel gitu. Kamu nggak menghargai aku, bukan nggak menghargai. Istrinya waktu ke salon nggak ngomong. Jangan-jangan suaminya nggak butuh kamu dipotong rambut pendek. Kamu kan ingin tampil cantik buat siapa? Buat suami. Tapi nggak ngomong sama suami. Kan harusnya nanya. Mas kalau aku di rambut potong pendek, kamu suka nggak? Ah, aku nggak suka. Kita nggak pernah nanya. Sama kayak suami nggak pernah nanya. Makanya baginda Nabi bahkan dalam sebuah riwayat ketika jenggotnya mau dicukur saja, itu diambil tangannya Aisyah, menggenggam disuruh berapa banyak. Sehingga Rasulullah menggunting bawahnya ini sesuai dengan genggamannya Aisyah. Karena panjang banget, dia bilang, oh nih Aisyah suka. Makanya inilah kaidah pentingnya kita dalam bersikap dengan pasangan. Dalam urusan berkaitan dengan penampilan, jangan memenuhi hak dasar, tapi hak pasangan. Kaidahnya penting nih. Betapa satu, ya, pertama, ya kaidahnya adalah makanlah sesuai selera kita, berpakaianlah sesuai selera pasangan. Jadi kalau ibu-ibu tuh kalau mau pakai pakaian, nanya, Mas kamu suka nggak? Pakai, tanya. Kalau kamu suka pakai, aku mah sukanya kamu nggak pakai baju. Ya sudah nggak usah pakai baju. Orang suaminya mau kecuali ya selama di kamar nggak ada masalah. Ini kita udah pakai pakaian suaminya nggak suka. Sama kayak suami. Berhias itu salah satunya Rasulullah itu pakai parfum tuh karena ingin menyenangkan istrinya. Ini ada suami nggak penting penampilan. Dia nggak memperhatikan bahwa ibu-ibu itu matanya juga bisa jelalatan ke sosmed. Jadi larangan untuk melihat jelalatan itu bukan buat laki-laki doang. Makanya ayat tentang Qadul Basar itu dibagi dua. Makanya salah satu ulama tafsir itu saya ingat almarhum yang kita cintai rahimahullah rahmatan wasi'an Dr. Azami Semenjazuli. Saya sempat belajar sama beliau di pesantrennya, di mana beliau mengatakan khusus Qadul Basar itu perintah Allah itu biasanya umum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu orang beriman laki perempuan. Ya, untuk zakat juga seperti itu. Tapi khusus untuk Qadul Basar dibagi ayat yang dua. Ya, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Maka ayat 31-nya qulil mu'minati yaghdudna min absarina wa yahfazna furujahunna. Memberi isyarat menjaga pandangan, jaga kemauan itu bukan laki-laki doang diingetin. Jaga matanya Mas, jelalatan mulu ngeliat perempuan. Tapi giliran ibu-ibu ngelihat Lee Min Ho, tuh matanya jelalatan. Song Joong Ki, matanya jelalatan. Ngelihat artis Korea nggak merasa bersalah itu ibu-ibu. Nggak merasa bersalah seolah suami doang. Mas kamu tuh ngeliatin artis kayak gitu mata jelalatan. Jaga matanya. Lah ibu ngelihat artis Korea matanya jelalatan. Pada perintah Allah tuh sama Bu. Matanya dijaga. Nah karena itulah untuk menjaga mata pasangan, istri diminta berhias untuk suami supaya mata suami nggak ngeliat kemana-mana. Suami juga berhias supaya mata istri jangan kemana-mana. Gimana istri bisa suami bangun tidur gigongnya nempel, rambut acak-acakan, pakai baju bolong, keteknya kelihatan ya akar serabutnya. Gimana istri suka, baunya luar biasa. Maka disinilah kenapa hak untuk suami berpakaian yang baik juga untuk membuat istri dalam hal ini terjaga dari pandangan yang rusak. Nah, itulah yang pertama. Oke ya. Nah, karena itulah kenapa ketika kita berbicara tentang masalah ya, prinsipnya ada halal dan thayyib. Nah, untuk kita membangun komunikasi Pak Sutri dengan bagaimana halal dan thayyib itu, di mana berkaitan dengan hak pasangan, di mana hak pasangan itu adalah membutuhkan sesuatu yang betul-betul merasakan yang namanya cinta dan kasih sayang, karena komunikasi yang dibangun tujuan pokoknya adalah mampu membangun perasaan cinta. Ya, karena itulah yang pertama beberapa tips karena waktunya, karena kalau dibedah dari sisi definisinya bakal panjang, cukup beberapa tips yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah panggillah dengan panggilan kesukaan. Panggilan yang seseorang suka nyamannya. Makanya di sini kalau tadi berlaku papa mama boleh, pipi mimi boleh, apapun ayah bunda, apapun.
Panggilan kesukaan itu sesuatu yang harus selalu kita lakukan sebagaimana Rasulullah SAW memanggil istri dengan Humairah, ya, atau kadang-kadang disebut Ummu Abdillah, panggilan yang disukai. Kunyah dari Aisyah itu, ya, itu dengan panggilan tersebut. Mungkin penting disampaikan juga di sini kalau nanti berbicara tentang bagaimana seseorang, ya, misalnya berbicara tentang contoh-contoh tentang rumah tangga dalam Islam yang dilakukan Rasulullah, kita akan lebih banyak mendapatkan riwayat Rasul dengan Aisyah. Maka jangan langsung bersuuzon seolah-olah istri yang lain itu nggak memiliki peran dalam hal ini. Kenapa dalam bicara tentang hadis-hadis rumah tangga selalu dari Aisyah? Karena Aisyah ini ahli hadis, meriwayatkan banyak hadis. Kalau tidak salah beliau nomor 4 ya, atau nomor berapa yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Dan kenapa? Karena Ummul Mukminin Aisyah ini satu-satunya orang yang bisa meriwayatkan hadis tentang rumah tangga di mana sahabat lain nggak mungkin bisa. Karena yang tahu banget dalamannya rumah tangganya Rasul sampai maaf bagaimana Rasul memperlakukannya di ranjang bahkan saat dalam situasi yang sangat intim hanya Ummul Mukminin, dan karena kecerdasannya lah Aisyah itu akhirnya banyak menyampaikan hadis dibandingkan istri yang lain. Sehingga hikmahnya kenapa Aisyah dinikahi secepat mungkin, dan inilah membantah suuzon yang orang-orang yang dengki hatinya kepada Islam, yaitu kenapa Aisyah dinikahi secepat mungkin dari umur 6 tahun, ya, bahkan dari umur 9 tahun sudah haid baru langsung digauli, karena ingin supaya hak kaum muslimin mendapatkan pengajaran Islam tentang rumah tangga Rasul segera tersampaikan lewat Aisyah. Jadi langsung ya setelah Rasulullah Khadijah wafat, Rasulullah setelah menikahi Saudah langsung menikahi Aisyah. Ya Aisyah ini dalam mimpinya ya. Kalau Saudah bukan berarti tidak bisa. Saudah mungkin memiliki kelemahan dari sisi tidak secerdas dan sekualitas Aisyah, tapi tetap memiliki kemuliaan yang lain. Ya masing-masing istri punya kelebihan dan kekurangan, tapi Ummul Mukminin ini cerdas sehingga mudah merekam apa yang disampaikan Rasul disampaikan. Nah, salah satunya kita sama-sama tahu bagaimana Rasulullah SAW itu memanggil dengan panggilan-panggilan kesukaan. Yang disampaikan Rasulullah itu Aisyah itu memanggil dirinya dengan Humairah, pipi merah. Ya tentu kita tahu betul bahwa bagaimana panggilan itu di pipi merah karena pipinya kemerah-merahan. Ya tapi jangan mentang-mentang kita manggil istri kita sesuai dengan bentuk tubuhnya, kita seenaknya manggil istri kita. Hei Hajar Aswad, kenapa? Hitam soalnya kamu nggak suka. Kalau istri nggak suka ya jangan ya. Panggillah panggilan kesukaan. Itu yang harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita juga memanggil dengan desibel suara yang lembut. Ya, memanggil dengan panggilan yang lembut. Karena kelembutan itulah salah satu dasar cinta, dan itu desibel suara itu sangat penting sehingga berbisik-bisik itu lebih diutamakan dibandingkan berteriak. Bahkan kalau kita bahas lebih detailnya tentang konsep rumah tangga surga dalam Islam itu, rumah tangga surga adalah cirinya tidak ada satupun kebiasaan penduduk neraka yang ada dalamnya, yang justru ada adalah kebiasaan penduduk surga. Salah satu kebiasaan penduduk neraka itu berteriak. Dalam surat Al-Fatir kalau tidak salah 35, hum yastirihuna fiha, penduduk neraka suka berteriak-teriak di dalamnya. Jadi salah satu cirinya penduduk neraka itu suka teriak-teriak. Makanya hati-hati. Yang berikutnya adalah penduduk neraka suka teriak-teriak itu ya. Yang berikutnya maka apa orang diingatkan dalam rumah tangga itu jangan suka berteriak. Karena kalau orang berteriak cintanya kering. Makanya kita sudah tahu bahwa orang-orang kalau sudah teriak itu cintanya kering. Ya, oke. Baik, yang waktunya terbatas kita percepat, oke lanjut. Ya, makanya kalau kita lihat di rumah tangga itu yang suka teriak tuh lihat rumah tangga orang-orang suka teriak itu. Kita pernah dengar nggak ada orang jatuh cinta teriak-teriak? Ya, yang suka teriak-teriak itu biasanya orang-orang kalau berantem marah. Berikutnya memahami perasaan via natural language. Rasulullah itu melihat bahasa tubuh saya sudah peka. Bagaimana ketika sesuatu itu Ummul Mukminin kita tahu kisahnya,
Rasulullah bahasa tubuhnya tidak nyaman gitu. Berikutnya adalah komunikasi yang patut dalam Islam itu adalah mendengar aktif. Salah satunya biasakan kita untuk banyak berbicara dengan banyak mendengar sebelum bicara. Salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah misalnya, dan ini salah satu kepandaian seorang suami, misalnya karena suami dan istri ini kebutuhan bicaranya berbeda. Istri lebih butuh untuk banyak bicara dibandingkan suami. Karena itu seseorang harus, dalam ini suami mungkin memulai dengan banyak bicara, ngobrol. Dan itu sampaikan oleh Rasulullah. Salah satu kebiasaan Rasulullah memenuhi hak dasar istri, yaitu ngobrol di malam hari. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim menyebutkan salah satu hadis dari Abdullah bin Abbas, bitu inda kholati Maimunah, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah, ya, karena Rasulullah SAW yatahadas ma'alihi thumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Jadi kalau Rasulullah itu biasakan ngobrol sebelum tidur itu. Itu disebut pillow talk, ternyata sudah praktikkan Rasul. Banyak hadis tentang ini, termasuk Aisyah menceritakan peristiwa suatu malam, beliau menceritakan pengalamannya sepanjang hari bertemu dengan 11 wanita, 11-11-nya itu ceritakan kepada Rasul, dan Rasulullah menyimak mendengar. Ciri mendengar itu adalah merespon. Mendengar aktif itu cirinya ada dengan kalimat, ya Allah, ada respon di situ. Kalau mendengar pasif itu tahu-tahu, nah itu mendengar pasif. Kemudian aktif itu, oh gitu, ada bahasa tubuh yang nyaman. Ya makanya ada memakai bahasa tubuh yang baik. Ya, kalau kita ingin mengatakan cinta, latihlah bahasa tubuh kita. Karena sebenarnya natural language itu mulai dari hati kita itu. Rasulullah bagaimana memulai dengan senyuman, ya, mulai dengan ya kasih sayang. Ya. Berikutnya pahami kondisi, sesuaikan dengan kondisi yang harus dipahami. Komunikasi Pak Sutri harus paham kapan kita jadi ustadz bagi istri kita, kapan kita menjadi anak bagi istri, bahkan jadi teman tuh beda. Jangan ustadz mulu, akhirnya istri merasa sebel, karena dalam Islam kan suami istri itu seperti pakaian, di mana pakaian itu bergantung kondisinya. Hunna libasulakum wa antum libasulahun, dalam surat Al-Baqarah 187. Yang nama pakaian itu salah satunya adalah ya sesuai konteksnya. Ada pakaian di tempat tidur, pakaian tempat kerja, pakaian pesta, pakaian di kolam renang, beda. Makanya walaupun kita ustadz, jangan posisinya itu terus, ya. Ada istri bercerita, sayang kita nanti kalau selesai pandemi kita liburan ke Bali yuk. Langsung kan Ustadz keluar ayat kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya udah gak nyambung kata istri, ya Allah, diruqyah lagi nih mas suami. Jangan, istri sudah berperan sebagai kekasih, jadilah kekasih. Karena itu Rasulullah tidak melulu setiap istrinya cerita keluar ayat, enggak. Dia tahu, oh ini lagi manja nih. Makanya ketika Aisyah sedang menempelkan pipinya saat menonton pertunjukan dari beberapa wanita Habasyah, Rasulullah sengaja membiarkan terus. Karena terus kamu pengen nonton teruskan. Jadi sampai Aisyah dibiarkan. Karena itu situlah yang paling penting. Berikutnya, tidak ada rahasia yang disembunyikan. Ini juga salah satu kenapa makna kita adalah pakaian. Karena masalah itu bermula ketika kita saling merahasiakan sesuatu. Bagaimana bisa merahasiakan orang kita sendiri menanggalkan aurat kita, penutup pakaian kita yang hanya dilihat oleh pandangan kita. Maka aneh kalau kita merahasiakan, berarti belum sampai kepada chemistry. Bahkan rahasia ini akan menjadi bahaya ya dalam hubungan suami istri. 3 hal yang harus saya sampaikan ketika suami istri sudah punya password sendiri handphonenya, ya kemungkinan 3 suami. Ya 1, seorang suami kalau atau si istri yang sudah misalnya memprotek handphonenya, kemungkinan besar dia anggota intelijen kan gitu ya. Kalau anggota intelijen memang punya rahasia. Yang kedua, kemungkinan besar dia ya sudah poligami. Kalau poligami memang dia menjaga rahasia suami, menjaga rahasia istri yang satu kepada istri yang kedua, dan itu boleh saja karena dia nggak boleh istri pertama diketahui oleh istri kedua. Nah, kalau dia tidak poligami, bukan anggota intelijen, maka yang ketiga, khawatirnya terjadi dosa yang namanya perselingkuhan. Itulah kenapa tidak maksud suudzon, selingkuh kadang bermula dari handphone yang diprotek dan pesan yang dihapus sengaja. Jadi kalau ada, kenapa harus rahasia? Silakan aja. Ya, kecuali kita memang punya tugas yang mungkin dalam ini tugas dakwah dan pasangan kita bukan seorang yang memahami dakwah, yaitu bab sendiri. Tapi harus jujur dalam hati bahwa
kita punya hati ifta biqalbik, ketika merahasiakan sebagian besar kerahasiaan-kerahasiaan itu biasanya terkait dengan syahwat atau hal-hal yang sebenarnya dosa yang kadang kita sembunyikan dari pasangan. Yang paling penting berikutnya membangun komunikasi pasutri juga dengan ya memberikan kejutan ya dengan hal-hal yang disukai oleh pasangan. Ya, hadiah-hadiah sebagaimana kata Rasulullah, tahadu tahabu, beri hadiah niscaya timbul cinta. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pembahasan tentang komunikasi pasutri ini tidak bisa singkat sebenarnya karena kami punya modul sendiri dan itu sekitar 20 kali pertemuan harus kita pelajari.